Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar Sadio Ramadan dari kelas 10 Meka 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat dan perubahannya. Sebelum masuk ke materi pokok tentang perubahan fisika dan kimia, saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih yang dimaksud dengan zat fisika dan zat kimia itu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang jenis-jenis materi atau zat. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari zat atau materi. Secara garis besar, sifat-sifat zat dibagi dua, yaitu sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat atau benda. Contohnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik leleh, titik beku, massa, dan lain-lain. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Contohnya adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan lain-lain. Sebagai contoh adalah buku ini. Sifat fisika dari buku ini adalah buku ini berbentuk persegi panjang, berwarna putih, dan memiliki massa sekitar beberapa ratus gram. Sedangkan sifat kimia dari buku ini adalah karena buku ini terbuat dari kertas, maka buku ini akan mudah untuk terbakar, namun akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk berkarat. Setelah mengetahui tentang sifat-sifat zat, selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan zat, yaitu ada perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Saat suatu zat sedang mengalami perubahan secara fisika, biasanya komposisinya tidak akan ikut berubah. Biasanya, pada saat suatu benda mengalami perubahan secara fisika, hanya bentuknya sajalah yang akan berubah. Contohnya adalah es yang mencair. Baik dalam wujud air ataupun dalam wujud es, kedua zat tersebut berupa satu senyawa, yaitu air atau H2O. Jika ada air yang diletakkan di lingkungan yang temperaturnya berada di titik beku air, maka air itu akan membeku. Sedangkan jika ada es yang diletakkan di lingkungan yang memiliki suhu sesuai dengan titik lelehnya, maka es itu akan mencair. Namun, keduanya tetap merupakan satu zat yang sama, yaitu air. Contoh yang kedua adalah lilin. Ketika sumbu lilin dinyalakan, maka lilin yang berada di bagian atas akan mulai mencair dan akan turun ke tanah. Setelah sampai ke tanah, lilin akan mulai kembali membeku karena ia memasuki wilayah yang temperaturnya sesuai dengan titik bekunya. Jadi, baik dalam kondisi cair maupun dalam kondisi padat, lilin tetaplah lilin. Zatnya tidak akan berubah. Makanya, perubahan ini disebut sebagai perubahan fisika. Selanjutnya adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Biasanya disebabkan oleh perubahan komposisi materi yang disebabkan dikarenakan terjadinya penggabungan suatu zat atau penguraian suatu zat. Contoh dari perubahan kimia yang pertama adalah kertas yang dibakar. Saat sebelum dibakar, kertas memiliki sifat yang seperti layaknya sebuah kertas. Namun setelah dibakar, maka sifat kertas akan berubah dan mulai menjadi abu. Dikarenakan perubahan sifat inilah, makanya kertas yang dibakar disebut sebagai perubahan kimia. Untuk contoh perubahan kimia yang kedua adalah proses membusuknya kulit buah pisang. Kulit dari buah pisang biasanya membusuk dikarenakan terjadinya interaksi antara kulit buah pisang dengan oksigen. Akibat dari interaksi inilah, makanya kulit pisang dapat membusuk. Setelah kulit pisang mulai membusuk, maka kulit pisang akan menciptakan suatu zat baru. Karena terjadinya perubahan zat inilah, makanya pembusukan dari kulit buah pisang juga termasuk sebagai perubahan kimia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.